Sebagai contoh, Miss Sinta di sini sudah membuat sebuah pidato perpisahan. Jadi ceritanya hari ini ada seorang anak yang akan lulus dari SD Cipta Karya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, balik lagi bareng Miss Sinta. Hari ini kita akan belajar mengenai teks pidato. Pelajaran Bahasa Indonesia kelas 6 SD. Sudah siap semua? Sebelumnya, adik-adik tahu siapa beliau ini? Beliau adalah Pak Jokowi. Nah, kira-kira Pak Jokowi lagi berpidato dengan metode apa ya? Ada yang tahu? Yuk kita cari tahu bersama. Hari ini materi yang akan kita bahas adalah pengertian pidato, tujuan pidato, metode pembacaan pidato, struktur pidato, langkah menulis pidato, dan contoh pidato. Pada bagian akhir akan ada contoh pidato perpisahan. Jadi, ikuti ya. Sebelumnya, pidato apa sih? Pidato adalah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak, atau wacana yang disiapkan untuk diucapkan di depan khalayak. Ini pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pidato itu tujuannya untuk apa ya? Secara umum, ada 4 tujuan orang melakukan pidato. Pertama, informatif. Maksudnya, dengan berpidato, kita dapat memberi pemahaman atau informasi kepada orang lain. Kedua, argumentatif. Maksudnya, dengan berpidato, kita memberikan pandangan terhadap sesuatu beserta alasannya. Jadi, kayak kita memberi pendapat begitu. 3. Rekreatif. Rekreatif itu maksudnya dengan pidato kita dapat menghibur atau membuat orang lain merasa bahagia. Terakhir, persuasif. Persuasif itu artinya ada sifat mempengaruhi di dalamnya. Dengan pidato, kita mempengaruhi orang lain agar secara sukarela mau mengikuti kemauan yang diharapkan orator. Misalnya, dalam berpidato, kita mengajak orang-orang atau hadirin untuk membuang sampah pada tempatnya, menjaga lingkungan. Itu termasuk pidato persuasif. Sekarang, kita akan belajar mengenai metode pembacaan pidato. Metode pembacaan pidato ini ada 4. Pertama, naskah, yaitu membacakan teks yang telah disiapkan. Pembacaan pidato melalui naskah ini disebut juga dengan metode manuskrip, karena naskah benar-benar dipegang dan dibaca secara utuh. Nih contohnya, sambil megang kertas ya. Kedua, ada juga yang disebut metode memoriter, yaitu teks kita hafalkan terlebih dahulu. Jadi, teksnya tetap kita buat, tapi kita hafalkan. Begitu kita tampil di depan khalayak, kita sudah tidak memegang kertas. Ya, begini contohnya ya. Kemudian, metode ketiga disebut juga impromptu, yaitu dilakukan secara langsung
atau spontanitas tanpa adanya persiapan. Misalnya, adik-adik tidak ada persiapan apa-apa, kemudian oleh bu guru diminta berpidato di depan kelas. Itu namanya impromptu. Adik-adik tidak membuat naskah dulu, tidak membuat poin-poin dulu, langsung maju dan menyampaikan pidatonya. Kemudian, metode keempat yaitu ekstemporan. Berbeda dengan naskah. Kalau ekstemporan ini, dia ditulisnya hanya secara garis besar. Jadi, hanya ada poin-poin tertentu yang ditulis di kertas. Jadi, ketika kita berpidato, kertasnya kita pegang, tapi hanya catatan kecil, poin-poin saja yang kita lihat. Tapi untuk keseluruhannya kita kembangkan di kepala kita sendiri. Jadi tidak mencontek secara utuh ya. Bagaimana? Sekarang adik-adik sudah tahu Pak Jokowi tadi kira-kira dengan metode apa ya? Sekarang kita lanjut ke struktur teks pidato. Struktur teks pidato ada 3, pembukaan, isi, dan penutup. Ada apa saja sih di dalam ketiganya? Pertama, kita bahas yang pembukaan ya. Pembukaan mencakup salam pembuka. Jadi, di awal pidato kita ucapkan salam dulu. Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Itu termasuk salam pembuka. Tujuannya untuk membuka jalannya pidato. Setelah menyampaikan salam pembuka, kita sampaikan sapaan. Jangan lupa kita sebagai orator atau orang yang menyampaikan pidato harus menyapa hadirin kita. Tujuannya untuk mencairkan suasana di awal proses pidato. Ya, biar nggak tegang-tegang gitu. Misalnya, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, yang saya sayangi teman-teman semuanya. Itu contohnya ya. Tipsnya, sapa secara berurut dari yang jabatannya paling tinggi. Jadi kalau di sekolah nih, kita sapa dulu kepala sekolah, setelah itu baru guru, setelah itu baru teman-teman kita. Setelah sapaan, berikan ungkapan rasa syukur. Puji syukur saya ucapkan, alhamdulillah hari ini kita sudah dapat berkumpul. Atau puji Tuhan hari ini kita telah berkumpul di tempat ini. Jadi kita sampaikan ucapan syukur kita. Tujuannya kita mencerminkan bahwa kita itu telah bersyukur atas kesempatan yang kita terima, sehingga pada kesempatan ini kita bisa menyampaikan pidato. Kemudian setelah itu bagian kedua yaitu isi. Pada isi pidato ini kita menyampaikan inti dari topik yang akan kita sampaikan. Tipsnya, sampaikan dengan kata-kata yang jelas. Jadi, kata-katanya jangan sampai belibet ya. Jangan sampai ambigu atau jangan sampai membingungkan para hadirin. Jika memungkinkan, gunakan data. Misalnya, akhir-akhir ini sebanyak 50% dari anak sekolah, misalnya begitu. Jadi ada data yang kita sampaikan. Ingat, data ini harus valid berdasarkan riset. Jadi nggak boleh ngarang ya. Kemudian, bahasa yang kita gunakan harus kita sesuaikan dengan audiens kita. Jangan sampai audiens kita adalah masyarakat, tapi bahasa yang kita gunakan terlalu tinggi. Maksudnya terlalu seperti
bahasa yang digunakan oleh para profesor. Tentu masyarakat tidak mengerti ya, jadi sesuaikan pemilihan kata-katanya. Ketiga, penutup. Pada bagian penutup, kita sampaikan kesimpulan dari pidato kita. Lalu, permintaan maaf jika terjadi kesalahan. Lalu, jangan lupa sampaikan salam. Sekarang, ayo kita lanjut langkah menulis pidato. Untuk menulis pidato, pertama, tentukan topiknya. Topik ini bahasan yang akan kita bahas. Misalnya, hari ini bertepatan dengan Hari Pahlawan. Berarti topik kita adalah mengenai pahlawan ya. Kemudian, bahan. Carilah informasi sebanyak-banyaknya atau riset data jika diperlukan. Jadi, kalau kita sedang membahas tema pahlawan, kita harus tahu pahlawan apa kira-kira yang berjasa yang akan kita sebut ya. Atau paling terdekatnya, kita bisa bahas tentang guru. Guru juga pahlawan ya. Pahlawan tanpa tanda jasa. Terserah adik-adik ini. Yang penting sesuaikan informasinya dengan topik. Ketiga, kerangka. Tuliskan pidato dalam bentuk kerangkanya. Kerangka yang dimaksud ini strukturnya tadi ya. Ada salam, ada sapaan, ada syukur, kemudian ada isi dan penutup. Setelah selesai kerangka, tuliskan secara utuh. Apalagi jika adik-adik ingin membacakan pidato dalam bentuk naskah. Bagaimana? Sudah paham? Sekarang kita coba masuk ke contoh pidato. Pidato yang akan Miss Sinta contohkan merupakan pidato perpisahan. Bisa menjadi referensi untuk adik-adik jika ingin membuat pidato perpisahan. Sebentar lagi sudah kelulusan ya. Pidato perpisahan ini biasanya terdiri dari salam pembuka, sapaan, ucapan rasa syukur dan bahagia, ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berjasa, ada guru, teman-teman, dan orang tua. Kemudian, sampaikan cita-cita dan tujuan jenjang berikutnya. Dan terakhir, tuliskan harapan dan salam penutup. Sebagai contoh, Miss Sinta di sini sudah membuat sebuah pidato perpisahan. Jadi ceritanya hari ini ada seorang anak yang akan lulus dari SD Cipta Karya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ini pembukaan ya, ada salam pembukanya. Yang terhormat Bapak Kepala SD Cipta Karya, yang terhormat Bapak dan Ibu Guru, serta teman-teman yang saya sayangi. Ini sapaan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas segala rahmat dan karunia-Nya, hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka menyelenggarakan acara perpisahan sekolah. Ini merupakan ucapan syukur. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini izinkan saya, Diana Alexandra dari kelas 6A, menjadi perwakilan dari teman-teman untuk menyampaikan pidato perpisahan. Ini masih merupakan pembukaan ya, yaitu pengantar menuju isi. Berikutnya, kita masuk ke isi pidato. Isi pidato ini bisa adik-adik kembangkan sesuai dengan apa yang adik pikirkan atau adik rasakan. Misalnya, Sekolah Cipta Karya telah meninggalkan kesan yang mendalam dalam hidup saya. Selama bersekolah,
kami merasakan jerih payah dan cinta yang luar biasa yang diberikan para guru kepada kami. Dedikasi para guru yang selalu mengajar dengan sabar telah melekat erat dalam sanubari kami. Berkat kerja keras para guru, akhirnya kami bisa lulus dari SD ini. Tidak ada yang dapat kami berikan sebagai balasan, melainkan teriring doa dan harapan agar Bapak dan Ibu guru senantiasa dilimpahkan kesehatan dan juga kebahagiaan. Kini, setelah 6 tahun berada di sekolah ini, telah sampailah saatnya untuk berpisah. Sungguh berat rasanya berpisah. Tapi kami yakin, di depan sana ada masa depan cerah yang harus kami kejar. Setelah ini, kami akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu SMP atau sederajatnya untuk mencapai cita-cita kami. Pada kesempatan ini, saya mewakili teman-teman meminta maaf atas kesalahan kami selama kami menimba ilmu di sekolah ini. Semoga silaturahmi kita tetap dapat berlanjut setelah ini. Kemudian, jangan lupa sertakan penutup ya. Sekian pidato dari saya hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan penyampaian. Saya berterima kasih atas perhatian hadirin semua. Ini ungkapan maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penutup. Bagaimana? Adik-adik sudah paham? Terima kasih ya telah belajar bareng Miss Sinta. Sampai jumpa lagi.